Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah tengah minggu kita di bulan Juli atau di bulan ke-7 ini. Saudara-saudaraku, tema kita di malam ini masih berbicara tentang kasih. Yang akan kita bahas lebih dalam lagi sebagai lanjutan dari pelajaran terdahulu, di mana selaku umat Kristus, saudara-saudaraku, kita memiliki kewajiban untuk mengejar kasih. Sebagaimana tertulis di dalam ayat utama pelajaran terdahulu, 1 Korintus 14 ayat 1 yang mengatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Saudaraku, ayat-ayat yang tertulis di situ sesungguhnya adalah cara untuk menjadi yang terbaik, menjadi orang Kristen yang terbaik, menjadi murid Tuhan Yesus yang terbaik. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Karena kasih adalah yang paling besar. Sebagaimana tertulis di dalam ayat sebelumnya di dalam Korintus, yaitu 1 Korintus 13 ayat 13 yang terkenal itu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Amin. Maka sebagai lanjutannya atau sebagai puncaknya, tema kita di malam hari ini adalah di ruang kasih. Di ruang kasih. Satu ajaran sekaligus peringatan, saudara-saudaraku, tentang apa yang akan terjadi kalau kita sudah berada di ruang kasih dan apa yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku. Di dalam satu ruang kasih yang adalah tingkatan yang tertinggi dan terbesar di dalam iman Kristen, di mana kasih itu tidak lagi hanya terdiri dari perbuatan baik, cinta, dan belas kasihan, tetapi sekarang sudah juga mengandung berkat-berkat surgawi yang berkelimpahan, baik secara jasmani, terlebih secara rohani, yaitu karunia-karunia roh. Maka saudara-saudaraku, untuk itu mari kita lanjutkan dan tuntaskan pelajaran kita ini. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca kembali, saudara-saudaraku, 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 kita akan membaca ayat 3 sampai 13. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Amin. Saudaraku, inilah proses rohani untuk dapat sampai ke ruang kasih. Sebagaimana tertulis di dalam ayat 13 atau ayat yang terakhir dalam perikop ini, inilah merupakan satu ajaran, ya, ajaran yang menjadi tanggung jawab, kewajiban untuk para rasul dan para penginjil untuk terus-menerus diperingatkan kepada jemaat selama hayat masih dikandung badan.
Kita baca kembali ayat 13. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, penekanan yang dibuat oleh Rasul Petrus di dalam kalimat terakhir perikop ini, saudara-saudaraku, itu menegaskan kepada kita, menyatakan kepada kita betapa penting dan berharganya pengajaran ini yang akan kita bahas secara tuntas di hari ini, yaitu tentang ajaran Injil sepenuh yang disebut juga sebagai doktrin Injil sepenuh. Iman, pengharapan, dan kasih yang harus diproses sesuai dengan misi Injil sepenuh, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah. Ajaran ini disebut doktrin karena memang itulah satu-satunya jalan atau dalil untuk dapat sampai ke ruang kasih, tingkatan iman tertinggi, terbaik, dan terbesar, yang didapat melalui ajaran seperti tertulis di dalam ayat 5-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Amin. Ini adalah dalil Injil sepenuh untuk bisa sampai ke ruang kasih. Sebagai bekal, saudaraku, sekali lagi, sebagai bekal untuk selanjutnya dapat melangkah menuju ruang Maha Kudus atau ruang Maha Tinggi, seperti tertulis dalam ayat 11, saudaraku. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Menjadi satu cita-cita, saudara-saudaraku, yang mulia dan berharga, ya, sebuah proses untuk memperoleh karunia hak penuh untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga atau kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Maka mari kita renungkan jangka waktunya, saudara-saudaraku. Ya. Kapan kita harus berusaha untuk memperoleh karunia hak penuh itu? Apakah nanti di alam baka? Ataukah sekarang ketika kita masih bernapas di bumi? Tentu saja sekarang, saudara-saudaraku. Inilah kewajiban yang harus kita kejar selama kita masih bernapas, selama hayat masih di kandung badan. Itu sebabnya Rasul Petrus tadi menulis agar kita dengan sungguh-sungguh melakukan atau mengerjakan semua doktrin Injil sepenuh ini dan semua proses berakar, bertumbuh dan berbuah-buah itu selagi kita masih hidup di dalam dunia. Jangan sampai proses ini terlewatkan di dalam hidup kita masing-masing. Karena ini adalah proses yang gamblang dan sederhana, tidak bertele-tele seperti ajaran-ajaran yang di zaman sekarang sering disampaikan nomor 1, nomor 2, nomor 3, langkah 4, 5, 6, 10. Tidak, saudaraku, tidak bertele-tele. Melainkan sederhana dan nyata. Artinya, saudaraku, setiap tingkatan dapat kita kerjakan, ya, dan kita rasakan sendiri dengan nyata. Dari mulai pengetahuan yang harus kita tambah, itu pengetahuan tentang kebenaran Injil. Kita rasakan sendiri pengetahuan kita ini sudah bertambah atau belum. Kita harus bertekun di dalamnya, saudaraku. Ya, dan pengetahuan itu kalau sudah kita mengerti, harus kita kerjakan dengan kebajikan. Sambil kita juga mengusahakan agar diri kita memiliki penguasaan diri, agar kita terhindar dari berbagai kekacauan. Kita melakukannya dengan tekun, sehingga penguasaan diri itu benar-benar kita miliki. Untuk selanjutnya masuk di dalam kesalehan, yang artinya hidup adalah ibadah. Dan akhirnya sampai kepada kasih. Saudara-saudaraku, ini bukanlah, saudara-saudaraku, sekedar angan-angan atau cakap angin, saudara-saudaraku, melainkan proses pemuritan yang nyata dan dapat dirasakan oleh diri kita sendiri dan juga oleh orang-orang di sekeliling kita. Proses yang nyata dan sederhana untuk menuju tingkat kerohanian yang tertinggi, sehingga meskipun kita masih ada di dalam dunia, kita telah memperoleh kasih karunia Allah, yaitu karunia hak penuh kerajaan surga.
Tingkatan ini disebut juga di bumi seperti di surga. Sehingga meskipun orangnya masih ada di dalam dunia, tetapi namanya sudah terdaftar dalam kerajaan surga sebagai warga yang memiliki hak penuh di dalam kerajaan surga. Saudaraku yang berbahagia, di mana dalam hak itulah, sekali lagi, di dalam hak itulah terkandung berkat-berkat surgawi yang berharga dan sangat besar. Sesuai tertulis dalam ayat 3 dan 4. Kita periksa kembali ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan, nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Haleluya. Nah, selanjutnya saudara-saudaraku, meskipun kita telah sampai, ketika kita sudah sampai di ruang kasih, meskipun kita sudah ada di ruang kasih, saudara-saudaraku, ya, sebagai tingkatan rohani yang tertinggi, sebagai tingkatan kebatinan yang tertinggi, namun karena kita masih ada di dalam dunia, saudara-saudaraku, itu berarti kita masih belum bisa bebas dari berbagai serangan, tipu muslihat, dan penyesatan dari si iblis. Saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam Injil sepenuh, firman Tuhan di malam hari ini justru mau mengingatkan bahwa ruang kasih adalah posisi yang tertinggi di dalam dunia yang penuh dengan godaan dan cobaan. Ruang kasih memang adalah satu ruangan yang penuh dengan bahagia dan penuh berkat. Namun kalau kita sudah sampai di situ, di sisi lain kita tidak boleh melupakan bahwa ruang kasih juga sesungguhnya sekaligus merupakan dapur api atau dapur peluburan yang ketujuh sebelum kita, kerohanian kita, diubahkan menjadi emas murni atau emas yang tulen. Jadi ibarat pohon yang sangat tinggi, saudara-saudaraku, ruang kasih justru adalah satu tingkatan yang rentan terhadap goncangan karena sering menerima terpaan angin. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Apa makna dari goncangan, ya, terpaan angin itu, saudara-saudaraku? Menyatakan kepada kita karena masih ada satu lagi kewajiban yang harus kita penuhi, yaitu mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Seperti tertulis dalam ayat 8-10. Ayat 8-10, kita baca kembali. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin. Inilah ayat-ayat sentral kita di malam hari ini. Inilah pokok permasalahan dari tema kita, pelajaran di ruang kasih. Kalau kita menyimak dan memperhatikan Tuhan ayat-ayat ini, saudara-saudaraku, kita berpikir apakah mungkin seseorang yang sudah sampai di ruang kasih, ya, menjadi hamba Tuhan yang terbaik, menjadi hamba Tuhan yang diberkati, saudara-saudaraku, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, saudara-saudaraku, bisa menjadi buta dan picik, serta melupakan karya agung Allah di dalam, saudara-saudaraku, pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu kan sama saja dengan mahasiswa yang telah lulus dari sekolah yang terbaik, balik lagi menjadi anak-anak TK. Saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam Injil sepenuh, ajaran di dalam kitab Petrus ini justru, sekali lagi memakai kata justru, mau memberikan peringatan serius tentang kemungkinan hal itu. Dan perhatikanlah, sesungguhnya, saudara-saudaraku, inilah, saudara-saudaraku, gambaran dari peristiwa yang sedang marak terjadi sekarang ini. Baik di tingkat nasional, lebih-lebih lagi di tingkat internasional. Sekali lagi, saudara-saudaraku, justru hal-hal
seperti peringatan Rasul Petrus inilah yang sekarang ini sedang marak terjadi. Saudara-saudaraku yang berbahagia, jika kita mengikuti pemberitaan Injil lewat media sosial, saudara-saudaraku, maka yang menjadi viral sekarang atau yang marak sekarang di sana adalah berita tentang munculnya nabi-nabi palsu. Siapakah nabi-nabi palsu itu, saudara-saudaraku? Ternyata mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang pada awalnya, yaitu di tahun 90-an, dikagumi oleh banyak orang karena ajaran-ajaran mereka serta firman yang mereka sampaikan itu yang membangun kerohanian banyak orang. Namun sekarang di hari-hari ini, mereka dicap sebagai nabi-nabi palsu oleh beberapa alasan, saudara-saudaraku. Yang pertama, saudaraku, karena firman yang mereka sampaikan itu bertentangan dengan apa yang ada di Alkitab, atau sama sekali tidak tertulis di Alkitab, sehingga para hamba-hamba Tuhan itu menyindir mereka membuat Alkitab baru. Yang kedua, saudara-saudaraku, tentang nubuatan juga dengan bahasa roh dan kuasa-kuasa yang mereka lakukan itu, saudaraku, terutama di masa pandemi yang lalu, saudaraku, mereka mengusir COVID, saudaraku, dan mereka bernubuat pada tanggal sekian, ya, saudaraku, tahun sekian itu COVID akan segera berlalu, tetapi itu tidak terjadi. Allah telah berfirman di dalam perjanjian lama kalau ada mereka yang mengaku sebagai nabi seperti itu, bernubuat seperti itu, tapi tidak terjadi, kita tidak perlu takut kepada mereka. Itulah sebabnya sekarang marak tuntutan-tuntutan kepada mereka dan mencap mereka sebagai nabi-nabi palsu. Saudaraku, contohnya seperti Joel Osteen di Amerika, Joseph Prince di Singapura, Houston di gereja Hillsong Australia yang memiliki banyak cabang, pusatnya di Sydney. Ya, Houston ini adalah pendiri sekaligus gembala sidang daripada Hillsong yang sekarang sudah dipecat, ya, diusir dari Hillsong yang dia dirikan itu, saudaraku, karena kasus pelecehan dan hidup yang berfoya-foya. Begitu banyak peristiwa seperti ini terjadi di dunia sekarang ini, saudaraku. Terakhir, saya mendengarkan khotbah dari seorang penginjil wanita yang terkenal, Joyce Meyer, saudaraku, di Amerika Serikat, yang dulunya saya cukup hormati karena ajaran-ajarannya yang militan, tetapi ketika saya terakhir menyaksikan atau menonton khotbah dia berkhotbah tentang tato. Saudara tahu tato ya, saudaraku, ya, di tangan itu, ya. Karena dia baru ditato di saudara-saudaraku di pundaknya. Di sana tertulis Yesus _, faith, hope, and love. Yesus _, iman, pengharapan, dan kasih. Dan tato satu lagi ada di kakinya bertuliskan love. Saudaraku, dia menjelaskan agar senantiasa melangkah di dalam kasih, saudaraku. Ini kalau kita bandingkan dengan firman Tuhan kita di malam hari ini adalah satu ajaran yang serupa tapi tak sama, saudaraku. Sebab ajaran atau firman Tuhan yang kita bahas pada malam ini berbicara tentang kebenaran Injil. Sedangkan firman yang dia sampaikan adalah tentang tato, saudaraku. Di sepanjang khotbahnya, saudaraku. Ya, membanggakan, melegalkan tato itu menjadi seolah-olah dia mengiklankan tato. Mengiklankan para studio-studio tato atau artis-artis tato. Saudara tahu mengapa di Amerika disebut para pentato disebut sebagai tato artis atau seniman tato, saudaraku? Karena harga tato itu tidak murah, mahal, saudaraku. Mahal. Sehingga apabila mereka itu sudah hampir seluruh tangannya dipenuhi, seluruh badannya dipenuhi, mereka akan memamerkannya dengan bangga gitu. Karena memang mahal. Ya, jadi kalau zaman dulu itu orang pakai kalung emas ya yang besar tuh seperti rantai itu, sekarang tato. Nah, saudara-saudaraku yang berbahagia, dia bilang atau Joyce Meyer mengatakan, di usiaku yang ke-79, bayangkan saudaraku, di usiaku yang ke-79 sekarang aku merasa mengalami pembaruan. Kenapa ini bisa terjadi, saudaraku? Ya, kuncinya tertulis di dalam ayat 9 tadi. Kita baca kembali ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, sekali lagi, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu,
Ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Bahwa dulu dia sesungguhnya adalah orang berdosa. Begitu. Ya. Bertobat dan dipakai Tuhan menjadi hambanya. Dia lupa itu. Dia menganggap dirinya sudah paling benar. Saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, di ruang kasih yang penuh dengan terpaan gelombang itu, kita harus memiliki atau mengerjakan semuanya. Itu yang tertulis di dalam ayat 9. Kata kuncinya adalah semuanya. Semua doktrin Injil sepenuh dan semua prosesnya berakar, bertumbuh, dan berbuah. Apabila semuanya itu dikerjakan dengan setia dan tekun, maka kita akan menyelesaikan tugas kita yang terakhir sebagai murid, yaitu, saudara-saudaraku, Roh Kudus akan menuntun kita bergiat dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang kacau sekarang. Jadi kuncinya adalah bertekun dalam pemberitaan Injil atau ajaran Injil. Kebenaran Injil yang murni, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang. Ya. Ruang kasih itu janganlah menjadi zona nyaman, melainkan kita harus semakin waspada dan bertekun di dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama. Bertekun, waspada. Kita baca ayat yang terakhir, saudaraku. 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 24. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi satu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin, haleluya. Masalah yang terjadi, saudaraku, bukan hanya sekarang ini, sudah terjadi dari sejak zaman para rasul, saudaraku, bayangkan. Adalah pemberitaan Injil atau ajaran Injil yang sering dianggap bodoh, kuno, bodoh. Ketika orang sudah sampai di ruang kasih dan diberkati luar biasa, baik gerejanya semakin megah, semakin besar, baik jemaatnya semakin banyak menjadi ribuan, puluhan ribu, baik keluarganya yang hidup di dalam berkat berkelimpahan, orang itu menjadi lupa. Karena, saudara-saudaraku, meninggalkan kasih yang mula-mula. Apa itu kasih yang mula-mula? Firman Tuhan Yesus, kebenaran Injil. Dia mulai menjadi sombong dan memakai pikirannya sendiri. Hal itu pun terjadi di Indonesia, di negeri kita sendiri. Seorang hamba Tuhan yang besar, Erastus Sabdono, itu dengan terang-terangan di dalam media sosial menyangkal Tuhan Yesus Kristus dan mengatakan Tuhan Yesus itu bukanlah juru selamat, Tuhan Yesus itu bukanlah gembala. Padahal di dalam Injil Yohanes jelas-jelas tertulis, Tuhan Yesus sendiri berfirman, akulah gembala yang baik. Kenapa bisa melenceng jauh seperti itu, saudara-saudaraku? Jawabannya sederhana. Karena dia tidak bertekun dalam kebenaran Injil atau di dalam Injil yang murni, maka akhirnya dia tidak menjadi Injil sepenuh. Tidak mengerjakan semuanya. Tidak melakukan seluruhnya, saudaraku. Sehingga dia menjadi buta dan picik. Saudaraku yang berbahagia, di bagian penutup, biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan bersama di malam hari ini menjadi peringatan untuk kita. Nomor 1, kerjakanlah doktrin Injil sepenuh dan proses Injil sepenuh selama kita masih bernafas. Jangan biarkan, saudara-saudaraku, proses itu terlewatkan.
selama kita masih hidup. Yang kedua, dengan bermunculannya nabi-nabi palsu itu merupakan peringatan bagi kita, merupakan tanda bagi kita bahwa hari-hari yang kita jalani sekarang ini adalah hari-hari yang terakhir. Bersegeralah saudara-saudaraku mengejar kasih itu, berproses di dalam Injil sepenuh, agar kita juga memperoleh karunia hak penuh kerajaan surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Biarlah kiranya Roh Kudus yang lebih lanjut mengajarkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku, kita akan segera masuk di dalam doa syafaat kita. Namun sebelumnya, saudara-saudaraku, saya merindu kita mengangkat satu pujian. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kaulah yang tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita masuk di dalam doa, saudaraku. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, segala puji, syukur, dan hormat kami haturkan kepadamu untuk Tuhan kasih-Mu yang Kau curahkan di malam hari ini, kasih-Mu yang kami rasakan Tuhan, yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, yang melawat kami dengan kebenaran Injil-Mu, di mana Engkau mengajarkan kepada kami agar kami tidak melewatkan proses Injil sepenuh itu. Proses Injil sepenuh itu selagi kami masih hidup di dalam dunia. Bapa di dalam surga, kami yakin, kami percaya Bapa, bukan karena kekuatan kami bisa sampai ke ruang kasih itu. Namun semua pada akhirnya berpulang kepada anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Oleh karena itu, kami Tuhan di malam hari ini yang mengikuti ibadah tengah minggu, baik siaran langsung maupun tayang ulang Bapa di dalam surga, kami menerima pemberitaan Injil-Mu, kebenaran Injil-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih. Namun kami berdoa dan berharap biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang memeteraikan, yang mengingat-ingatkan Tuhan ajaran-Mu ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Bapa di dalam surga untuk seluruh peserta ibadah ini. Biarlah kiranya pada saat kami mengikuti ibadah ini,
hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, menjamah seisi rumah tangga kami, sehingga seisi rumah kami boleh dipersatukan di dalam nama-Mu, di dalam kasih-Mu, dan di dalam kebenaran Injil-Mu. Memancarlah kiranya kemuliaan-Mu yang datang dari hadirat-Mu di malam hari ini, Bapa di dalam surga, kepada tetangga-tetangga kami, agar mereka melihat dan mereka menyaksikan kasih-Mu Bapa dinyatakan di dalam kehidupan kami sekeluarga. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bawakan seluruh sidang jemaat-Mu, Bapa dari yang termuda sampai yang tertua, mereka yang akan memasuki anak-anak sekolah, yang akan memasuki tahun ajaran baru, biarlah kiranya Bapa Engkau menjamah mereka, memberikan semangat baru, kerajinan baru Tuhan Yesus Kristus, serta kepandaian yang daripada-Mu untuk mengikuti segenap tahun ajaran baru ini. Demikian juga mereka yang berkuliah, mereka yang berwirausaha, berwiraswasta, berdagang, Tuhan Yesus Kristus mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, terutama bagi saudara-saudara kami, umat-Mu yang lemah, Tuhan, para janda, anak yatim, yatim piatu, juga para manula. Biarlah kiranya hari-hari kami, Tuhan, sepanjang minggu ini, ya Bapa, Engkau menyatakan kedaulatan-Mu, Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan Tuhan kerajaan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena sesungguhnya kami hanya hidup oleh belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bawakan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuat kuasa-Mu memagari gereja kami, menjauhkan dari segala orang-orang jahat, roh-roh jahat, dan ajaran-ajaran sesat. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa hadir, hadirat-Mu datang Tuhan di setiap jam-jam ibadah kami, agar Tuhan boleh memberkati Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu, juga hamba-hamba-Mu dengan sukacita dan damai sejahtera, pemulihan, dan Tuhan Yesus Kristus berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bawakan ke dalam doa Tuhan ibadah yang akan diselenggarakan mulai besok, yaitu ibadah tengah minggu anak. Demikian juga ibadah kaum wanita di hari Sabtu, yang dilanjutkan dengan ibadah pemuda dan remaja Tuhan Yesus Kristus. Terlebih ibadah Sabat kami yang dimulai dengan ibadah umum, dilanjutkan dengan sekolah minggu dan kaum pria. Biar hadirat-Mu senantiasa hadir Tuhan di tengah-tengah sidang jemaat-Mu, sehingga sepanjang Sabat-Mu Tuhan, seluruh jemaat-Mu boleh menikmati Sabat-Mu dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-hamba-Mu yang mendapat bagian dalam pelayanan Tuhan dalam ibadah-ibadah itu. Perlengkapi mereka dengan urapan baru yang dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pulihkanlah gereja-Mu, ya Bapa, GBS Jalan Baladewa. Kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu untuk melengkapi anggota-anggota tubuh-Mu dan pelayan-pelayan-Mu. Biar gereja Bethel Yesus penuh di Jalan Baladewa semakin berakar, bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan-Mu. Lawat umat-Mu dalam segenap pergumulannya, mereka yang bergumul untuk rumah tangganya, mereka yang bergumul untuk keluarganya, saudara Tuhan Yesus Kristus, mereka yang bergumul untuk pekerjaannya, mereka yang bergumul Tuhan Yesus Kristus untuk masa depannya, terutama kaum muda di dalam perjodohannya, mereka yang sudah siap memasuki pernikahan kudus, pimpinlah mereka Tuhan menuju pemberkatan kudus. Demikian juga mereka yang belum mendapatkan pendamping, berikanlah kepada mereka jodoh yang sepadan seturut dengan rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga terlebih saudara-saudara yang bergumul untuk tubuhnya, ya, memohonkan kesembuhan dan pemulihan daripada-Mu. Kau jamah Tuhan, ulurkan tangan-Mu dengan kuasa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kau berikan kesembuhan buat anaknya Kesia, buat hamba-Mu Bapak Mika, buat Abang Monang. Tuhan Yesus Kristus, Kau berikan sukacita dan kuasa kebangkitan-Mu kepadanya. Terlebih buat Ibu Gembala kami di masa tuanya, biarlah kiranya Bapa selama hidupnya ia boleh berbahagia dalam gendongan-Mu, menikmati kasih sayang-Mu, kelegaan yang daripada-Mu, dijauhkan dari berbagai serangan penyakit, kesesakan, dan kenyerian. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa akhirnya Bapa untuk umat pilihan-Mu bangsa Israel. Biarlah kiranya kuat kuasa-Mu yang membagari negara ini di tengah-tengah krisis dunia. Engkaulah yang mengiringkan pekerja-pekerja-Mu untuk melengkapi jumlah penginjil-penginjil, terutama dari kedua belas suku bangsa Israel. Perlengkapi dengan urapan baru, Tuhan Yesus, utuslah ke seluruh penjuru pelosok wilayah Israel, agar masyhurlah nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dihormati, disegani, ditinggikan, diagungkan. Mohon berkat-Mu bagi kota Yerusalem, agar Yerusalem penuh dengan damai sejahtera-Mu, terutama lewat lawatan Roh-Mu yang kudus. Memberkati para peziarah, terutama juga penduduk-penduduk di sana, agar mereka berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah untuk menjadi saksi kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami Indonesia ini.
Mohon perlindungan, penjagaan, dan pemeliharaan-Mu, luputkanlah dari berbagai bencana tulah-tulah, tanda-tanda akhir zaman. Kami berdoa untuk korban lahar dingin, Tuhan Yesus Kristus, di Lumajang. Demikian juga tsunami di Bali. Kiranya Kau memberikan pertolongan, kiranya Tuhan Kau memberikan pemulihan kepada mereka. Demikian juga Bapa di dalam surga, lindungilah kota kami, provinsi kami. Jauhkanlah dari berbagai macam bencana. Ampuni dosa kesalahan bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia-Mu. Selamatkanlah oleh kebenaran Injil-Mu. Kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu untuk melengkapi jumlah penginjil-penginjil di Indonesia. Perlengkapi dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangannya. Saudara-saudara kami sebangsa dan setanah yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin kami berdoa kepadamu. Pimpinlah para petobat baru, pimpinlah para murtadin dengan kebenaran Injil-Mu. Biarlah berita Injil sepenuh ini boleh sampai kepada mereka dan meluas di seluruh Indonesia. Lawatlah pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari pusat sampai daerah. Terangi hati dan pikiran mereka dengan kasih dan kebenaran-Mu. Biarlah roh takut akan Engkau senantiasa ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dimampukan untuk bekerja, Tuhan Yesus, di dalam kasih, di dalam kerukunan dan keadilan. Oleh karena itu Bapa, ulurkanlah tangan-Mu untuk menghancurkan segala jenis Tuhan keserakahan, segala jenis kesombongan, Tuhan Yesus Kristus, hedonisme, demikian juga radikalisme, demikian juga segala kefasikan, terutama dari tengah-tengah pemerintahan kami, agar pemerintahan kami boleh bangkit sebagai teladan kepada rakyatnya. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di akhir doa kami serahkan jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang istirahat malam kami. Mohon kiranya sementara tubuh kami terlelap, roh kami berjaga-jaga oleh Roh-Mu yang kudus, agar besok kami boleh dibangkitkan menjadi umat pemenang. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Yesus, kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.